apa kabarnya? Gimana liburannya? Seru nggak? Pasti seru dong. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Selamat sore adik-adik yang kasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersukacita, kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita, mari kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sukacita yang kami alami bersama-sama 1 minggu ya Tuhan sudah kami lalui. Kami berterima kasih hari ini kami kembali bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan kami mengakhirinya dan kami mendapatkan berkat dari ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali ya. Tapi tunggu dulu Kak Sela. Lose ngelihat kok ada adik-adik yang sedih ya. Kenapa ini? Adik-adik pasti sedih ya karena adik-adik belum bisa sekolah tatap muka kembali ya untuk semester ini. Tapi adik-adik harus sabar ya karena memang kondisinya kita belum bisa sekolah tatap muka, kita belum bisa bertemu dengan teman-teman kita belum bisa bermain bersama-sama dengan teman kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan semua ini sehingga kita boleh bersekolah bersama-sama kembali, kita boleh beribadah bersama kembali. Nah, kita gantikan kesedihan kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita adik-adik. Yuk kita sama-sama kita pujikan kesukaan yang ceria. Karena kesukaan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo Kak Sela, kita pujikan kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon sukaya teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati
dalam Dikau terang tetap. Kita pujikan bait yang kedua. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahu. Bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Natali, hari ini siapa yang membawakan firman Tuhan? Losafira, Losa. Sofira. Iya, adik-adik kita siapkan ya hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Ya, Losa mau nanya dulu ya Kak Natali ya. Apa itu Losa? Kasih Yesus itu indah nggak sama kehidupannya Kak Natali? Indah banget Losa. Apa sih contohnya kasih Yesus di dalam kehidupan Kak Natali? Tuhan itu selalu membantu kita dalam kesusahan Losa. Bantu dalam kesusahan, terus apa lagi? Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Misalnya kayak untuk sabar, internet kayak gitu. Ya, saat ini ya ketika kita harus apa? Sekolah dari Online. rumah ya, Ya. dari rumah. Jadi itu juga mengajarkan kita untuk sabar. Terlebih lagi, apa Kak Natali? Tuhan sudah menebus Dosa kita. ya. Jadi kasih Tuhan itu sungguh indah di Indah. dalam kehidupan kita. Losa, ada satu lagu yang menceritakan tentang indahnya lebih indah dari pelangi Losa. Terus lebih indah dari bintang, terus bunga-bunga di taman lebih indah dia. Oh, Losa tahu lagunya itu. Apa itu Losa? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. indah. Ayo kita pujikan adik-adik. Lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita mau pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasihnya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Silakan Losofira. Terima kasih Lose. Benar ya, kasih Yesus itu sungguh indah, melebihi dari pelangi, dari bunga-bunga di padang, dan juga semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa melebihi dari kasih Yesus. Oke adik-adik, tadi sudah persiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan,
Kami semua sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati semua adik-adik ada di rumah, berkati semua Lose dan Lose yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan sendiri yang berbicara atas kami dan Tuhan yang memberikan hikmat pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, tadi banyak yang kecewa. Padahal tahun depan 2021 akhirnya saya bisa merasakan bangku sekolah. Ternyata masih di angan-angan ya adik-adik ya. Tidak apa-apa, berarti itu waktunya Tuhan belum memperbolehkan. Dan Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi untuk kita semua. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini kita buka dari 2 Samuel. 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Jangan lupa perjanjian lama ya. Lumayan banyak ini dari 2 Samuel pasal yang ke-7 tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Adik-adik nanti dibaca panjang ya di rumah. Lose akan sedikit memberikan penjelasan tentang firman ini. Adik-adik udah kenal Daud ya. Daud itu sekalipun kecil tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya bukan karena dia karena kuat, karena pintar, bukan. Tapi karena dia sudah dipilih sama Tuhan. Dan waktu itu Tuhan mengutus Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja. Dengan minyak ya adik-adik ya, ingat kan dengan sebuah minyak yang ditaruh dari apa ini tanduk ya, dari tanduk itu dikasih minyak dan diurapin itu di kepalanya Daud. Apakah setelah diurapi Daud langsung jadi raja? Tidak, Daud tetap menjadi seorang gembala, mengembalakan domba-domba milik orang tuanya. Dia setiap pagi pergi ke padang, mengembalakan dombanya, mencarikan rumput sehingga dombanya kenyang. Dan juga melindungi dari serangan binatang-binatang buas. Misalkan ada beruang datang, domba-dombanya si Daud itu gemuk-gemuk dia. Karena Daud selalu merawatnya, memberikan makan dengan baik. Ada beruang datang pengen menerkam. Tapi si Daud selalu siaga, dia selalu menjaga dombanya. Biar tidak diterkam sama si beruang dan juga serigala, singa dan semua binatang buas yang sangat pengen menerkam si domba. Untuk itu semua karena Daud atau siapa? Bukan karena si Daud, dia lincah, gagah dan kuat, bukan. Itu semua karena penyertaan Tuhan kepada Daud. Setiap hari dengan tekun, dengan bersabar Daud menjadi seorang gembala yang baik untuk domba-dombanya. Pada suatu saat waktu Daud menjadi gembala, dia juga melakukan peperangan dengan itu yang badannya tinggi, siapa tinggi gede dia. Semua orang tidak bisa mengalahkan dia. Cuman satu yang bisa mengalahkan yaitu Daud. Siapa adik namanya? Iya betul, Goliat, tinggi sekali. Goliat itu gagah, dia pakai pakaian perang. Tapi Daud yang seorang gembala hanya memakai ketapel dengan batu dan umban yang dipakainya cetak. Sekali itu langsung glebak. Meninggal si Goliat itu yang terkenal dengan gagah perkasanya. Itu semua juga bukan karena Daud. Tapi karena Tuhan yang selalu menyertai Daud dan memberkati Daud dimanapun Daud berada. Dan pada usia 30 tahun si Daud ini dia menjadi raja Israel. Ya, menjadi raja Israel. Dia menjadi raja yang sangat baik, rendah hati dan juga mengeluarkan semua peraturan-peraturan untuk semua rakyatnya, untuk mereka boleh hidup makmur, baik kehidupan mereka dan menjadi bangsa yang damai. Karena Daud itu selalu selalu membawa kehidupannya, selalu membawa bangsanya ke dalam tangan Tuhan.
Adik-adik ingat kan, kalau Daud itu dalam kesehariannya dia selalu memuji Tuhan dengan berbagai macam alat musik. Meskipun dia sedih, meskipun dia senang, dalam segala hal dia selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Segala rencana-rencananya ke dalam tangan Tuhan. Karena Daud mulai dari dia sebagai gembala sampai dia menjadi raja, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan Tuhan. Untuk itulah terlalu percayanya Daud kepada Tuhan. Makanya semua rakyatnya pun juga hidup secara makmur. Ya adik-adik ya, Daud itu selalu diberkati Tuhan dimanapun dia berada. Dan karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas Daud, dalam pikirannya dia pengen, aku itu pengen semua masyarakatku, semua bangsaku dan aku sendiri saat datang kepada Tuhan kita punya sebuah rumah, kita punya sebuah tempat. Karena itu Daud pengen membangun sebuah bait Allah. Bait Allah itu sama dengan gereja saat ini adik-adik ya. Tapi Tuhan tidak menginginkan rumah itu. Belum saatnya kata Tuhan. Tapi Tuhan ngomong mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud mengatakan hal itu. Daud, belum waktunya kamu membuat rumah bagi Tuhan. Ya, sedih adik-adik Daud, kecewa dia. Padahal dia ingin memberikan rasa ucapan syukurnya dengan mendirikan sebuah rumah yang bagus untuk Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan itu semua. Tapi Tuhan berjanji kepada Daud. Apa sih janji Tuhan? Bahwa nanti dari keturunan Daud akan lahir seorang raja. Dari segala masa dia akan memerintah bangsa Israel dan semua negeri untuk memuliakan Tuhan. Bahagia sekali Daud ada di dalam hatinya. Untuk itu sekarang tidak apa-apa, tidak ada rumah Tuhan saat ini. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai Daud, bahkan keturunannya akan diberkati. Yaitu lahirnya seorang juru selamat Yesus. Ya, Yesus dan sampai sekarang pun Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita semua anak-anaknya, menyertai Daud, menyertai mama papa kita, menyertai adik-adik yang ada di rumah. Tetap sampai kapanpun Tuhan Yesus akan menyertai kita semua dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Jadi adik-adik tetaplah setia kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Daud ya, segala keadaan kita seperti apapun, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Nah ayat masnya kita diambil dari, buka ya, ingat-ingat. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Lo seulangin, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Untuk kreativitas nanti akan menyusul diambil di gereja adik-adik ya, nanti akan dititipkan sama orang tuanya adik-adik. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk kami setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami, menyertai orang tua kami. Tuhan Yesus, kami menjadi anak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang setia dengan janji-janjinya. Allah yang senantiasa menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Kita boleh belajar dari kehidupan Daud. Dari sejak kecil adik-adik ya, Daud itu sudah hidup dekat dengan Tuhan. Mau mendengarkan suara Tuhan ya. Untuk itu adik-adik juga harus ya belajar dari kehidupan Daud. Sehingga kehidupan adik-adik boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Kak Natalia? Iya. Nah adik-adik sekarang kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Terus Lasa? Kita mau memberikan yang terbaik ya Iya. untuk Tuhan ya. Kita iringi persembahan kita dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik ya. Karena Tuhan Yesus senantiasa baik di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Dengan penuh sukacita kita pujikan Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi ke sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan mengubahkan segala kondisi yang ada saat ini, sehingga kita boleh kembali ibadah bersama-sama di gereja ya Kak Natali ya. Iya loh, Sa. Kita rindu loh Kak Natali bertemu dengan adik-adik ya di gereja, kita ibadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama. Kak Natali. Kita sebelum mengakhiri, kita akan mengangkat satu pujian yang namanya Penuh Harapan. Iya, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berlalu ya di tengah-tengah muka bumi ini. Mari Kak Sela, kita pujikan Penuh Harapan. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua tarafku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihi
takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Kita punya masa depan adik-adik. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, Asal kita setia. asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah melaksanakan semua ibadah kita dari awal sampai berakhirnya. Kita bersukacita dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tetap berdiri dan kita berdoa. Semua mengambil sikap berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami yang baik, Bapa yang telah mengasihi kami bahkan memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Dari awal sampai berakhir semua dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur kami mendapatkan berkat dari ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tetap di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Pimpin kami dan di dalam ibadah kami, juga di dalam studi kami, pekerjaan orang tua kami. Sehingga minggu depan kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita, mulai saat ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat sore.